saja komodo. Ayo kawan-kawan, kita belajar bersama mengenal binatang yang ada di Indonesia. Sulawesi ada tapir dan anoa. Binatang khas Papua burung cendrawasih. Itulah semua binatang khas Indonesia. Ingatlah hai kawan, janganlah sampai kau lupa. Ingatlah hai kawan, janganlah sampai kau lupa. Ingatlah hai kawan, janganlah sampai kau lupa. Duduk dulu. Kakak jelasin dulu. Duduk ke sana dulu. Nah, ini namanya ular cincin emas. Ular cincin emas ini kalau di Jawa itu namanya ular taliwungso. Nah, ular cincin emas itu memiliki bisa menengah, yang artinya kalau kita tergigit, efeknya itu cuma demam atau bengkak 1 minggu. Mau nggak demam atau bengkak 1 minggu? Mau nggak demam atau bengkak 1 minggu? Nggak mau, jadi nanti nggak usah megang ular yang ini, oke? Oke. Ular cincin emas itu berbeda dengan ular welang dan weling. Nah, meskipun belang-belangnya itu hampir sama, tapi sebenarnya dia berbeda. Kalau ular welang dan weling itu sangat berbahaya, berbisa tinggi. Sekali kita tergigit ular welang dan weling, itu efek terfatal bisa sampai tidur selamanya. Nah, jadi ingat, kakak ingetin lagi, nanti kalau ketemu ular di mana saja jangan sampai di pintar. Nah, berhubung ular milik kakak ini masih galak, jadi nggak usah megang ular ini ya, oke? Oke. Boleh diremet, oke? Oke. Nah, komodo apa kadal? Kadal. Ini namanya kadal panana. Nah, kadal panana ini berasal dari Papua. Bisa juga disebut dengan nama kadal lidah biru. Karena warna lidahnya ini, ujungnya ini berwarna biru. Di Papua, kadal ini terkenal sangat berbisa tinggi. Sangat terkenal berbisa tinggi. Tapi sebenarnya itu hanya mitos ataupun racun. Nah, kadal ini kira-kira kalau kakak kasih makan pisang mau nggak? Kadal kalau kakak kasih makan pisang mau nggak? Yakin nggak? Kadal panana ini termasuk jenis hewan omnivora. Ada yang tahu nggak artinya omnivora? Pemakan segala, pinter. Nah, biasanya kadal ini kakak kasih makan pisang, jangkrik atau tikus. Ada yang mau megang kadal? Oh iya, Ding. Untuk orang Papua, kadal panana ini sama sekali tidak memiliki bisa. Di Indonesia ini lebih terkenal juga dengan jenis sebutan tokek hias. Nah, tokek ini, togeku ini berasal dari India. Nah, dari India. Nanti adik-adik kalau mau megang gecko, ingat nggak boleh juga menarik ekornya, karena ekor gecko ini juga rawan putus, oke? Nah, makanan gecko ini berupa jangkrik atau serangga.
Kemudian Giko itu menyimpan cadangan makanannya itu berada di ekornya. Nah, semakin gendut ekornya, semakin lama dia bisa berpuasa. Bahkan sampai 1 minggu lebih nggak makan, nggak minum. Adik-adik bisa nggak berpuasa sampai 1 minggu lebih? Nggak bisa. Nah, ada yang mau coba dicium baunya wangi nggak? Coba dicium dulu. Baunya apa? Nggak ada bau. Berarti kurang deket yang nyium. Coba. Nggak ada baunya. Oke. Ya. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ular pelangi ini salah satu jenis ular paling jinak di Indonesia. Dinamakan paling jinak karena belum ada sejarahnya manusia tergigit ular pelangi. Nah, ular pelangi ini juga termasuk jenis ular kanibal. Ada yang tahu nggak arti kanibal? Hah? Memakan apa? Kanibal itu pemakan sesama. Jadi ular pelangi ini kalau dikasih makan ular itu juga mau. Ada yang mau megang ular? Oke, yang cewek, yang cewek. Oke, kasih tepuk tangannya dulu. Hah? Takut? Kakak mau ingetin, nanti adik-adik kalau mau ngelus-ngelus iguana itu caranya dari depan ke belakang. Gak boleh dari belakang ke depan. Karena kulit iguana di bagian ekor itu kasar. Kalau kita ngelus-ngelusnya dari belakang, kulit kita nanti bisa terluka. Jadi harus dari depan ke belakang, paham? Pintar. Sama, nanti kalau mau megang nggak boleh mainin ekornya, karena ekor iguana itu rawan putus. Nah, milik kakak ini juga bekas putus ekornya, jadi nanti nggak boleh memegang atau memainkan ekornya, oke? Oke. Nah, iguana ini berasal dari Amerika. Ada yang mau nggak megang iguana? Oke, yang dari TK ini, sini. Bima aja. Untuk dah. Coba tangannya Bima aja. Bim. Oke, kasih tepuk tangannya dulu. Oke, sekali lagi. Nah, kakak mau ingetin, iguana milik kakak ini tadi belum kakak kasih makan. Biasanya kalau ngelihat telinga itu dikira makanannya. Nah, itu ngeliatin telingamu terus. Nanti kalau bukan bunglon. Bedanya apa sama bunglon? Apa? Bunglon kecil, benar, apalagi? Hah? Nah, ini namanya iguana. Iguana ini berbeda dengan bunglon. Kalau Nah, ada yang tahu nggak ini namanya burung apa? Benar, ini namanya burung hantu. Nah, burung hantu milik kakak ini jenisnya burung hantu Tito alba. Kakak mau kasih tahu, nanti adik-adik kalau di kebun, di sawah atau di mana saja ketemu burung hantu seperti ini, jangan sampai diganggu, apalagi ditembak atau dibunuh. Nah, karena burung hantu jenis ini salah satu pembantu petani. Tahu nggak kenapa disebut pembantu petani? Mangani tikus, benar. Dalam satu malam burung hantu ini bisa membunuh sampai 10 ekor tikus.
Nah, satu burung hantu bisa membunuh sampai 10 ekor tikus. Jadi ingat adik-adik, nanti kalau ketemu burung hantu seperti ini nggak boleh dibunuh. Nah, burung hantu itu makanannya daging apa biji-bijian? Daging apa biji-bijian? Daging. Bisa juga disebut hewan karnivora. Nah, burung hantu itu punya keunikan, bisa memutar kepalanya sampai 180 derajat dari depan sampai belakang. Adik-adik bisa nggak memutar kepalanya sampai belakang? Coba dipraktekin, bisa nggak? Nggak bisa, karena manusia itu cuma bisa memutar kepalanya 90 derajat atau cuma sampai samping. Nah, burung hantu itu aktifnya cium, baunya wangi nggak? Takut nggak sama burung hantu? Takut nggak? Nggak? Oke, pintar. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi. Kita juga disebut hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Nah, ada yang berani nggak gendong burung hantu atau buntut? Nah, ada yang mau gendong kucing nggak? Yang dari TK, ada yang mau gendong kucing? Enggak. Ya udah, yang kelas 1 ada yang berani gendong kucing? Coba, yang cewek aja. Ya, sini. Oke, kasih tepuk tangan. Ada yang tahu nggak namanya apa? Kucing. Nah, kucing milik kakak ini jenisnya Persia medium. Nah, Persia medium itu blasteran antara Persia dengan kucing lokal. Kakak punya pertanyaan. Kucing itu punya tangan berapa nih? Oke. Nah, yang pertama, mau dikenalin sama hewan yang lucu apa yang serem dulu? Yang serem. Oke, kakak kenalin dulu sama hewan yang paling serem. Kira-kira hewan apa yang paling serem? Hah? Kira-kira apa hewan yang paling serem? Sudah bisa dimulai belum ya? Udah siap dimulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya bisa berdiri dulu. Ularnya biar dibawa ke tengah. Nah, oke, kasih tepuk tangannya sekali lagi. Nanti semuanya. Jangan apa-apa. Oke, kasih tepuk tangannya dulu. Nah, ini namanya ular piton. Ular piton milik kakak ini usianya hampir 20 tahun. 2 minggu sekali biasanya kakak kasih makan ayam sekitar 10 ekor. Geser ke temennya. Nah, pelan-pelan. Kalau takut bisa duduk. Oke, geser lagi. Edi. Geser lagi. Kalau takut bisa duduk.
Oke, berani. Terus pelan-pelan. 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 Nah. Oke. Nah, berarti yang berani cuma orang ini ya. Karena kalian sudah memegang ular, sekarang kalian gendong ular. Siap? Sebelum kalian gendong ular, kakak punya peraturan. Nah, ada yang mau megang lagi? Kakak